Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan berbicara kaidah induk yang keempat, yaitu ad-dororu yuzalu. Sekali lagi saya ulangi, ad-dororu yuzanu, yaitu kemadharatan itu hendaklah dihilangkan. Dulu kita pernah membahas tentang sejarah kaidah fikih. Di situ di zaman Nabi itu kan masih embrio, belum ada disiplin ilmunya. Nabi pernah berkata la dororo wala diroro. Ya, dawuh Nabi yang la dororo wala diroro itu yang kemudian dijadikan sumber dari kaidah induk keempat ini, ad-dororu yuzalu. Kemadharatan itu harus dihilangkan. Selain hadis itu juga ada ayat Al-Quran ya, di surat Al-Baqarah 173. Bismillahirrahmanirrahim. Innama harrama alaikumul maitata waddama wa lahmal khinziri wa ma uhilla bihi lighairillah faman dzurra ghaira baghi wala atif wala isma alaih innallaha ghafurur rahim. Jadi artinya, sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi dan binatang yang ketika disembelih disebut nama selain Allah. Kalau disebut nama Allah ya enggak haram. Kemudian tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa, nah ini yang kita garis bawahi. Tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa memakannya sedangkan dia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nanti akan ada contohnya yang tidak melampaui batas. Kemudian ada Al-Baqarah 195, terus ada Al-An'am 145, Al-A'raf 55, Al-Qasas 77. Itu nanti sampai baca sendiri beserta tafsirnya tentunya, baik tafsir Jalalain yang umum dikaji di pesantren atau tafsir Qurtubi, tafsir-tafsir yang besar itu monggo dibaca sendiri. Jadi menghindari berbagai kemadharatan dalam masyarakat itu sesuatu yang mutlak, sesuatu yang harus dilakukan. Karena memang kemadharatan itu harus dihilangkan. Madharat itu apa? Madharat itu sesuatu yang merugikan, membahayakan. Kayak misalnya penyakit hati itu juga saya kira masuk kategori madharat. Riya, takabur, hasad, iri, ujub, pamer ya, yang kemarin viral itu, pamer ternyata uang hasil menipu. Ya karena apa ya, kalau setahu saya orang yang benar-benar kaya itu justru tampilannya sederhana, nggak suka pamer. Menurut saya sih seperti itu. Ya ada, cuma yang apa ya, yang dididik sederhana itu malah saya kira lebih banyak jumlahnya. Itu penyakit hati termasuk kemadharatan. Terus yang kemadharatannya madharatnya itu saya kira ya korupsi yang melanda bangsa ini ya, yang harus dihilangkan. Maka dari itu, jika kemadharatan itu harus dihilangkan, maka hukum Islam membolehkan pengembalian barang yang telah dibeli karena cacat, atau refund, minta biaya kembali.
terus mengajarkan khiyar dalam jual beli memilih, terus mengajarkan perwalian untuk membantu orang yang tidak cakap. Kalau di pengadilan ada pos bakum, pos bantuan hukum ya itu. Terus ini ada kaidah turunannya, total ada 10, cukup banyak. Kita mulai satu-satu. Yang pertama, ad-dararu tubihul mahdurat. Jadi kemadaratan itu membolehkan larangan-larangan. Jadi larangan-larangan itu bisa dilabrak, bisa dilakukan dengan syarat harus ada madharat. Misalnya yang sering sampean dengar mungkin di madrasah, di sekolah, di pengajian itu contoh yang sering sampean dengar. Ketika ada orang lapar di hutan, di pelosok, di belantara, di sungai Amazon atau di mana gitu, di Mars, terus dia hanya menemukan misalnya bangkai alien atau misalnya anjing antariksa atau babi aneh gitu, hewan aneh, ya boleh dimakan. Namanya juga madharat tuh. Tapi ketika sudah kenyang ya jangan diteruskan. Ternyata makan bangkai itu enak ya, dilanjut terus itu ya nanti ada penjelasannya lebih lanjut. Terus kemudian kaidah turunan yang kedua, la haroma ma'ad darurati wala karohata ma'al hajati. Tidak ada hukum haram kalau ada darurat, dan tidak ada hukum makruh kalau ada hajat. Darurat dan hajat ini persyaratan untuk melanggar hukum-hukum yang sudah ditetapkan. Kemudian ada kaidah turunannya lagi, ad-dararu yudfa'u biqadril imkani. Kemadharatan harus dicegah sedapat mungkin, sebisa mungkin. Jadi ya ya sama juga sih, ad-dararu yuzalu, harus kemadharatan harus dihilangkan. Yuzalu kemarin kan fi'il mabni majhul atau kalimat pasif. Kemudian yang berikutnya ubiha lid-darurati yuqadiru biqadariha. Sesuatu yang dibolehkan karena darurat diukur sesuai dengan kadar kemadharatannya. Nah ini yang kita akan jabarkan. Jadi ketika yang tadi ada keadaan darurat, lapar, kalau tidak lapar nyawa melayang, tapi di situ hanya ada makanan bangkai babi, anjing yang diharamkan lah pokoknya, maka yang dimakan ya cukup untuk menunda kelaparan ya, bukan jelly drong ini, yang cukup untuk menunda kelaparan. Kalau laparnya sudah hilang ya makan makanan yang haram itu juga dihentikan, jangan diterus-teruskan seperti itu. Nah, vaksin misalnya, vaksin yang tidak ada label haramnya, artinya dimungkinkan bercampur najis, boleh dilakukan dokter selama darurat atau kesulitan mencari vaksin yang suci. Karena umat muslim sibuk memberikan label halal apa haram, tidak memberikan alternatif. Vaksin ini mengandung babi, haram. Ya kalau haram dibikin vaksin yang suci, yang tidak ada kandungan babi. Jangan hanya melabeli haram dan halal saja, itu jauh lebih baik saya kira.
Jauh lebih baik ketika kita bisa menciptakan vaksin yang suci, bisa menjadi alternatif solusi lah. Saya jadi pernah bikin artikel itu kan, larangan dan solusi. Jadi kalau jadi orang itu tidak hanya melarang saja, tapi juga memberikan alternatif solusi. Itu orang yang ciri-ciri orang yang bijak. Kemudian contoh yang lain biar lebih mafhum. Ada seorang dokter laki-laki ketika keadaan darurat, sekali lagi darurat, ketika keadaan darurat, terdesak, genting, itu harus mengobati pasien perempuan lawan jenisnya, ajnabiyah, maka tidak diperbolehkan meneliti anggota yang tidak perlu. Misalnya dokter kandungan, katanya kebanyakan laki-laki. Itu perlu survei juga seberapa dokter kandungan laki-laki ya yang dilihat ya cukup bagian kandungan saja, jangan yang lain. Nanti kalau meneliti anggota tubuh yang tidak perlu diobati itu malah jadi oknum dokter. Oknum itu kan semua profesi ada, bahkan profesi yang sakral sekalipun itu ada oknumnya. Kemudian kaidah berikutnya, ma jaza li udrin batola bizawalihi, sesuatu yang boleh karena uzur menjadi tidak boleh lantaran hilang uzurnya. Ini penjelasan lebih lanjut. Jadi saya ulang kembali bahwa uzur itu uzur atau madharat itu syarat yang harus dimiliki ketika melanggar aturan syariah. Misalnya saja sholat Jumatan kan wajib hukumnya, tapi ketika ada uzur hujan atau sakit misalnya, ya sholat Jumat tidak wajib, diganti sholat zuhur. Atau misalnya yang kemarin kita contohkan uzur syar'i, misalnya itu uzur syar'i atau alasan-alasan rukhsah itu banyak sekali yang kita pelajari kemarin. Ada yang karena bepergian, sakit, terpaksa, lupa, bodoh, tidak mampu, kesulitan umum, itu yang menjadi alasan atau uzur syar'i. Kemudian kaidah turunan yang berikutnya, ad-dararu la yuzalu bid-darari, kemadharatan itu tidak dapat dihilangkan dengan kemadharatan yang lain. Misalnya ada dua orang kelaparan, kalau tidak makan mati. Jadi yang si A ini jangan merebut makanan milik B yang sama-sama dalam keadaan genting. Atau misalnya dalam Titanic misalnya. Titanic itu kan banyak orang yang tenggelam. Kemudian saling merebut pelampung atau kapal itu juga dilarang dalam kaidah ini. Nanti akan kalau itu dibiarkan, nanti maka akan terjadi kanibalisme, dan kanibalisme itu berbahaya bagi eksistensi umat. Kanibalisme yang sering kita lihat, korupsi itu juga termasuk kanibalisme, saya kira. Kemudian kaidah turunan yang ketujuh, darul mafasidah muqaddamu ala jalbil masolihi, menolak kerusakan harus didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan. Jadi jika ada pertentangan antara mafsadah dan maslahah, didahulukan menolak mafsadah. Tapi juga ada kaidah yang sebaliknya, jalbul masolih muqaddamu ala darul mafasidi. Jadi menarik kemaslahatan lebih utama daripada menolak mafsadah atau kerusakan. Contoh kaidah darul mafasidi muqaddamu ala jalbil masolih,
itu ketika berkumur saat puasa. Jadi satu segi memang mengandung maslahat untuk membersihkan mulut, tapi di sisi lain itu beresiko membatalkan puasa. Maka berdasarkan kaidah ini, yang terbaik yang dilakukan adalah tidak berkumur-kumur untuk menghindari batalnya puasa. Jadi kan hukum berkumur dalam puasa itu makruh toh. Kemudian yang ketujuh, idza ta'arada mafsadatani ru'iya a'dhamuhuma dararan birtikabi akhaffihima. Jadi ketika ada dua kerusakan mafsadatani, maka haruslah dipelihara yang lebih berat madorotnya dengan melakukan yang lebih ringan dari keduanya. Intinya ketika ada dua madorot, terus pilih madorot yang paling ringan. Ini yang kaidah yang saya gunakan ketika menulis artikel tentang pilihan calon pejabat. Jadi ketika ada memilih calon pejabat itu pilih yang madorotnya paling sedikit. Ya memang sulit, harus menghitung, menilai, mempertimbangkan mana madorot yang sedikit berdasarkan informasi yang didapat. Tapi itu jauh lebih baik daripada hanya memilih berdasarkan money, berdasarkan uang kampanye yang paling besar. Ya itu memang lebih mudah, tapi kalau kita memilih berdasarkan madorot yang paling sedikit, dampak 5 tahun ke depan itu bisa terasa. Infrastruktur jalan, terus event-event jalan nggak mangkrak, itu saya kira sudah sangat bagus. Kalau keliru memilih calon yang madorotnya terlalu berat, lebih berat, itu malah yang akan berdampak juga pada kehidupan sendi-sendi kehidupan dalam keseharian. Itu terus ada lagi contoh, misalnya membedah perut mayat perempuan hamil. Itu bisa dilakukan manakala diyakini bahwa bayi yang masih dalam perut tersebut ada potensi hidup. Ini juga melihat potensi hidup bayi juga jangan ngasal, tapi berdasarkan ilmu. Jadi pilihan kan dua madorot, membedah perut mayat, merusak kehormatan mayat, atau membiarkan bayi dalam perut meninggal. Otomatis yang kita pilih madorot yang paling ringan, yaitu mengambil bayi dan membedah perut si mayat. Kemudian kaidah yang berikutnya, al-hajatu tunazzalu manzilatad dururati ammatan kanat aw khassah. Kebutuhan itu ditempatkan pada tempat darurat, baik kebutuhan itu bersifat umum atau khusus. Al-hajah itu kebutuhan yang mendesak, dapat disamakan dengan keadaan darurat. Jadi al-hadah di sini kebutuhan umum, ya, bukan dalam artian sempit buang berak, buang kotoran atau berak, tapi hajat di sini kebutuhan yang mendesak secara umum. Maka atas dasar kaidah ini, ketika seorang laki-laki boleh berhadapan dengan ajnabiyah dalam pergaulan sehari-hari, misalnya dalam jual beli, proses belajar mengajar, atau bekerja di kantor, ya karena tadi ada hajat, ada kebutuhan mendesak. Kemudian kaidah yang terakhir, 11,
yutahammalu dororu al khos lidaf'id dororil am. Kemadharatan bersifat khusus harus ditanggungkan untuk menghindari kemadharatan yang bersifat umum. Contohnya, tindakan teroris sifatnya kan khusus. Untuk kepentingan kelompok kecil itu tidak boleh dilakukan sekalipun diklaim sebagai hal yang darurat atau penting dilakukan. Karena apa? Tindakan teroris akan mengakibatkan kerusakan yang lebih umum atau yang lebih luas, berupa kerusakan dan ketakutan masyarakat umum dari semua golongan, termasuk yang sama agamanya atau ideologinya dengan pelaku teror. Jadi teroris ini apa ya? Yang memunculkan Islamfobia di Eropa ya ini oknum ini, karena ada oknum sekelompok orang yang mengataskan suatu agama tertentu untuk kepentingan tertentu yang kena semua agama itu. Kalau di Eropa mungkin Islamfobia, kalau di tempat lain mungkin ada Kristenfobia atau misalnya sosialis fobia, Nazi fobia, Putin fobia, itu bisa terjadi. Kalau dalam peribahasa itu kan karena nilai setitik rusak susu sebelah, karena perbuatan sekelompok orang atau seseorang, label yang dibawanya itu juga ikut tercoreng dalam apapun, dalam agama, dalam instansi, dalam lembaga, organisasi atau apapun itu. Kalau ada sekelompok orang oknum mencoreng, melakukan perbuatan yang dia juga berdampak, perbuatannya itu juga berdampak terhadap label yang dia bawa. Contoh lain misalnya kasus minyak goreng yang viral juga. Jadi ada sekelompok orang yang memang money oriented ya, orientasinya memang keuntungan, uang. Maka ketika ada regulasi bahwa harga minyak goreng katakanlah 14.000 sementara di pasar global harganya katakanlah 25.000, kalau dikurskan, dikonvert, ya naluri seorang pebisnis atau pedagang ya mending ekspor toh. Tapi ketika larangan itu dicabut, kemudian harga di pasar dinaikkan, baru komoditi minyak goreng ini dilepas di pasar. Ya itu dari segi pedagang. Jadi kepentingan pedagang ini harus dikalahkan oleh kepentingan masyarakat awam, masyarakat banyak, lewat pemerintah yang mengatur regulasi harga. Jadi kepentingan kelompok, kepentingan individu itu harus dikalahkan oleh kepentingan masyarakat banyak. Idealnya seperti itu. Jadi mungkin itu kaidah yang kita pelajari hari ini. Ya mungkin dalam pembuatan video materi ini kadang ada suara ayam berkokok atau jangkrik mengerik atau suara-suara distrak lainnya, itu ya mohon maaf karena memang
seadanya dalam membuat video ini, mengedit sendiri, upload sendiri. Kalau profesional itu ada timnya, ada yang bagian editing di ruang kedap suara, alat-alatnya canggih. Ya ini karena memang seadanya, modal seadanya, ya begini jadinya. Ya itu sih, entah kenapa kok saya berkeinginan buat video tentang kaidah fikih. Mungkin ya karena ya itu yang sering saya ulangi, bahwa kaidah fikih ini untuk beberapa tahun ke depan itu masih sangat relevan, masih sangat berfungsi, bisa menjadi istilahnya pedoman inti tanpa mengesampingkan Quran dan hadis ya. Bisa menjadi rujukan yang lebih mudah dan praktis untuk tidak hanya kalangan, sekali lagi atau berkali-kali saya tekankan bahwa kaidah fikih ini tidak hanya untuk kalangan tertentu, kalangan santri, kalangan akademik yang mengkaji hukum Islam, tapi untuk masyarakat awam kaidah fikih ini memang dibutuhkan. Bandingkan dengan misalnya, bukan berarti saya ilmu yang lain tidak penting ya, melihat realitas sekarang. Bandingkan dengan ilmu faraid, ilmu falak. Ilmu falak itu astronomi Islam, itu sudah jarang orang mengkaji, dan fungsinya itu ya memang kalau falak itu buat untuk kalender, terus penetapan awal bulan, penetapan Idul Fitri, penetapan hari-hari besar. Tapi itu untuk kalangan khusus saya kira. Untuk kalangan umum awam ya tinggal search Google gitu aja bisa. Atau faraid ya untuk kalangan hakim atau akademisi. Orang awam nggak mampu saya kira, bukan nggak mampu, nggak sempat atau sibuk atau apa dengan berbagai dalih. Kalau kaidah fikih itu praktis, simple, dan dibutuhkan. Itu jadi besok kita akan mempelajari kaidah induk yang kelima, yaitu al-adatu muhakkamah. Siapkan ilmu, siapkan mental, dan siapkan kopinya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.